Jadi berawal dari deposit kecil $10 inilah kemudian yang membuat mereka akhirnya hancur di trading. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast atau bersama saya Lea dan Saya Om GF. hari ini kita bertemu lagi di podcast kita yang hari ini agak lebih berbeda sedikit daripada podcast-podcast sebelumnya karena bisa teman-teman lihat sendiri. Ini kita ada di mana sih? Ini teman-teman sedikit bocoran, kita ada di kediaman Om GF, di rumah Om GF. Lihat dong, ini halamannya aja udah segede ini. Om GF, boleh dong saya tanya-tanya nih tentang rumahnya sedikit sebelum boleh. kita masuk ke dalam pembahasan. Boleh. Karena saya agak terpukau nih sama rumahnya, keren banget. Ini Bapak, ini rumahnya, spill dong harganya kalau boleh gitu. Ya ini ya masih murah lah ya. Ya sekitar 30 miliar. Waduh, murahnya Bapak 30 miliar. Ya 2019 ya. Oh jadi ini dari 2019 ya Pak? 2019. Oke teman-teman, itu tadi rumah Om GF ini udah dari 2019. Jadi ini mematahkan banyak banget teman-teman yang ngomong kan, oh dia kaya karena jualan kelas. Padahal Academy Trading Oil itu baru buka 4 bulan ya Pak ya. 4 bulan. Sedangkan rumah ini udah dari 2019 ya Pak. Ya, jadi benar. Mana mungkin dalam 4 bulan itu bisa membeli rumah 30 miliar gitu. Ya. Nah kalau boleh Tapi tahu, nggak apa-apa, itu wajar ya. okay. Skeptis ya kan, teman-teman tidak percaya itu hal yang wajar karena banyaknya orang yang terluka di industri ini, Lea. Oke, gitu. Ya. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, apakah cuma rumah ini aja yang Bapak miliki di Jogja atau ada lagi nih? Ini aja udah wow banget gitu ya Pak. Ada beberapa lah ya, ada apartemen juga. Ada apartemen. Bisa disebutin dong Pak, apa aja sih yang aset Bapak di Jogja mumpung kita lagi di kediaman Bapak nih ya. Gitu. Nanti mungkin lain kali kita akan spill lah ya. Oke, kita akan spill ya. Okay. Jadi Bapak, hari ini kita mau mengadakan podcast. Podcast ini lagi hype-hypenya di TikTok Bapak. Jadi podcast kita hari ini berjudul podcast deposit $10, loss $10.000. Deposit $10, loss $10.000 ya. Iya. Siap. Itu adalah salah satu artikel Bapak yang Bapak upload di TikTok kemarin. Benar. Dan FYP nih Pak. Iya. Gitu. Kemudian karena saya itu hobinya adalah setiap artikel Bapak yang FYP pasti saya selalu pengen nanyain ke Bapak. Oh, siap. Gitu. Pasti saya selalu ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai artikel Bapak yang FYP tersebut gitu. Oke. Oke, Bapak sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya? Oke, kita mulai ya. Selalu bersedia ya. Kita mulai ya Pak pertanyaannya. Satu, ini dari pertanyaan dari teman-teman. Saya kumpulin. Yang pertama, dari artikel Bapak mengenai depo $10, loss $10.000, Bapak menekankan hati-hati dalam pemahaman mengenai jebakan deposit dulu baru belajar. Benar. Boleh dijelaskan Pak maksud dari itu? Oke. Sebenarnya inti dari artikel ini adalah, ataupun tema dari artikel yang saya buat ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat, untuk menyampaikan kepada teman-teman ya, terkhusus ya buat teman-teman yang baru mau terjun ke industri trading ya, bahwa ada satu jebakan ya yang sering menjerumuskan banyak trader ya, yaitu jebakan deposit yang kecil ya. Deposit yang kecil hanya dengan $10 ya kan. Nah, tetapi pada kenyataannya apakah kemudian dengan deposit $10, apakah kemudian kerugiannya hanya benar-benar $10 akhirnya ya kan? Tentu tidak. Dari awal $10 inilah kemudian berubah menjadi kerugian $100, $1.000, $5.000, bahkan $10.000, bahkan mungkin $100.000. Jadi berawal dari deposit kecil $10 inilah kemudian yang membuat mereka akhirnya hancur di trading. Jadi mungkin itu sedikit sedikit penyampaian lah kepada teman-teman yang ingin memulai trading bahwa deposit kecil memang kelihatan resikonya kecil, tetapi bukan berarti kemudian dari resiko kecil dan deposit kecil itu tidak memiliki potensi untuk buat teman-teman mengalami kerugian yang lebih besar. Yang harus kita bahas sebenarnya yang paling dalam adalah bagaimana jika $10 itu mengalami kerugian. Nah ini kan yang tidak pernah dibahas di luaran sana ya, lah ya. Betul. Itu.
gitu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Ada skema mengenai deposit dalam jumlah kecil. Dan Bapak menuliskan, walau depo dalam jumlah kecil dapat memicu kerugian besar. Bagaimana menurut Bapak? Ya, beberapa kali saya pernah menyampaikan ya, entah itu pada saat saya menjadi webinar ya kan, ataupun di beberapa artikel saya yang lain. Bahwa sebenarnya hal terpenting yang harus difahami oleh seorang trader adalah bukan hanya terkait bagaimana kemudian mereka memahami tentang resiko, ya, tetapi ada hal yang paling penting yang harus mereka pahami adalah ketika sudah terjadi resiko kerugian ataupun MC pertama itu apa sih langkah yang harus diambil. Kemudian secara emosional apa yang akan muncul ini ya kan. Karena bila mana teman-teman tidak memahami ini, yang terjadi apa? Kalian akan terus penasaran, kalian terus akan merasa bahwa percaya diri bahwa nanti akan recovery. Ini hanya sedikit lagi saya akan recovery dan saya akan bisa profit konsisten. Inilah yang menyebabkan ya, yang tadinya hanya deposit $10 akhirnya top up $100. Karena kerugian $100, top up lagi jadi $1.000, kemudian top up lagi jadi $5.000, loss lagi top up lagi $10.000, bahkan lebih daripada itu. Dan ketika nanti ya kan, nah biasanya kalau sudah masih punya dana top up, dia masih percaya diri tuh lah ya, ya masih percaya diri ya kan, saya kan masih bisa top up. Nah akhirnya terus nggak nyadar nih ya kan, sampailah akhirnya kemudian mereka benar-benar sudah tidak bisa top up lagi, udah selesai ya kan, dan udah nggak punya apa-apa ya kan, dan bermula dari $10 tadi, Lea. Jadi hal yang paling penting yang harus dipahami teman-teman bukan hanya persoalan yang begitu mudahnya untuk deposit $10 dan kecil, tetapi ketika kerugian terjadi setelah mengalami MC ataupun margin call dengan $10 tadi, itu yang harus teman-teman fahami dan benar-benar dalami ya. Terkait emosi yang akan muncul ya, itu mungkin Lea. Berarti skema-skema demikian merupakan sebuah jebakan ya Pak, yang mempengaruhi psikologi trader yang baru Pak gitu. Iya, saya melihat bahwa banyak akhirnya trader ya memulai untuk melakukan aktivitas trading ini, mereka tidak merasa enteng, merasa ringan, merasa meremehkan karena hanya $10 tadi ya kan. Nah akhirnya apa yang terjadi ya itu tadi, mereka lupa bahwa untuk trading ini kita butuh skill, jadi nggak bisa langsung deposit dulu ya kan, meskipun itu kecil ya Lea, tapi harus belajar dulu ya kan, harus ada parameter nih. Kita kan di dalam trading kan ada sebenarnya fasilitas akun demo ya. Nah fasilitas akun demo ini sebenarnya penentu awal ya kan. Nah yang terjadi selama ini teman-teman nggak sabar belajar di akun demo lah ya, jadi mereka nggak sabar belajar di akun demo, udah langsung deposit ya kan, jadi deposit dulu baru belajar ya kan. Nah ini kan sesuatu yang salah menurut saya, yang harus kita luruskan di industri ini gitu. Dan memang mohon maaf ya, jadi kalau di broker lokal ya, kalau di broker lokal sampai hari ini memang belum ada yang deposit yang $10 ya. Nah, tapi kalau untuk broker luar saya pikir itu banyak. Kenapa kebanyakan di broker luar ini menawarkan dengan deposit kecil ya kan. Sebenarnya mereka udah paham karakter yang ada di Indonesia ini ya kan, bahwa ya orang akan coba-coba dulu ya kan, coba-coba ya kan $10 ya kan, setelah kemudian dia profit dikit aja ya kan, nah dia akan penasaran terus tuh, meskipun lossnya nggak nyadar nih, loss, top up, depo MC ya kan, karena rasa penasaran orang-orang Indonesia inilah yang kemudian yang dimanfaatkan menurut saya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau broker-broker yang tidak bertanggung jawab lah ya kan. Jadi terus orang dia paham bahwa ketika dia deposit $10 pasti dia akan loss ya kan. Setelah loss kemudian dia akan terus top up, depo, top up ya kan, top up MC ya kan. Dan dia tidak akan pernah berhenti ya sebelum dia benar-benar udah nggak punya apa-apa, udah kehabisan semuanya ya kan. Nah itulah ya. Kemudian Pak, saya mau nanya lagi, apakah ada cara untuk menghindari jebakan ini? Tentu harus ada cara ya. Yang pertama itu memang menurut saya hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh semua trader adalah belajar trading dengan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi fungsinya adalah karena terlalu kompleks di industri trading ini lah ya.
Jadi produk udah nggak terhitung jumlahnya, strategi udah nggak kehitung jumlahnya ya kan, mentor pun juga nggak terhitung ya kan, kemudian indikator juga nggak kehitung jumlahnya. Jadi tanpa kurikulum tadi ya nggak bisa, kita akan terjebak di fase pencarian, itu satu. Nah yang kedua itu adalah pengujian skill secara berkala tadi, harus ada parameter yang jelas ya, dari berhasil di akun demo. Ya kan, ketika dia sudah berhasil di akun demo dengan parameter yang jelas, ingat Lea ya, ini adalah parameter yang jelas yang harus disepakati adalah parameter yang jelas yang seperti apa, ya kan, berhasil di akun demo baru kemudian naik lagi, ya kan, baru di akun real. Nah ketika di akun real tadi barulah boleh menurut saya $10 ya kan, ya meskipun secara regulasi di Indonesia nggak boleh ya, gitu kan. Nah ketika dia sudah deposit $10 ya di akun real tadi ya, kita lihat kompetensinya di situ berhasil atau enggak ya. Ketika dengan dana yang kecil tadi dia gagal, artinya ini ada hal yang harus dievaluasi, ada titik yang harus dievaluasi ya, kenapa dia gagal. Jangan sampai kemudian keinginan emosional tadi ya, keinginan emosional yang rasa penasaran ya kan, kemudian percaya diri bahwa dia bisa ya kan, inilah yang kemudian yang terus menekan ataupun yang apa namanya membuat dia ingin selalu deposit nih, top up terus ya kan. Nah jadi parameter $10 atau $100 atau dana yang kecil itu adalah parameter awal, apakah dia berhasil di situ. Ketika gagal berarti ini membahayakan ya kan, apa nih ya, bagaimana cara kita mengevaluasi. Ketika dana kecil saja gagal, apalagi dana sedang, apalagi dana besar ya kan. Nah itu yang harus kita pahami bersama, bahwa kompetensi kemudian skill kita ya kan di akun real dengan dana kecil tadi itu adalah parameter awal yang menjadi pengujian skill kita, apakah kemudian kita punya kompetensi atau tidak. Baik. Mengapa Pak penting bagi seorang trader untuk memiliki rencana trading yang jelas sebelum melakukan deposit, walau dana yang digunakan kecil? Ya karena mau nggak mau ya kita harus sepakat ya bahwa untuk profit konsisten ini bukan dananya saja yang menentukan, bukan karena faktor besar dan kecilnya dananya, tetapi skill yang dimiliki ya kan. Nah sebenarnya kan di dalam trading ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada fasilitas akun demo. Nah selama ini yang teman-teman tidak pahami, bagaimana sih memperlakukan akun demo ini agar benar-benar efektif ya kan, efektif membuat kita benar-benar bisa melatih skill kita, kemudian efektif ya benar-benar melatih mental kita ya kan. Nah selama ini orang trading di akun demo nggak sabaran, satu, kemudian yang kedua trading di akun demo ini dia asal-asalan ya kan. Padahal menurut saya ketika teman-teman sudah memiliki strategi ya, maka pengujian pertamanya ya memang di akun demo ya kan. Bagaimana, tapi harus dengan disiplin ya, jadi nggak boleh sembarangan kita trading di akun demo, harus benar-benar seperti di akun real dengan proses pencapaian menurut saya ya itu minimal profit 100% di akun demo, baru lanjut lagi ya kan kalau mau deposit di $10 ya kan. Nah, jadi itulah sebabnya Lea, seorang trader harus betul-betul memahami kompetensinya ya di akun demo, baru kemudian lanjut ke akun real yang tadi, yang $10 tadi ya, agar kemudian tidak loss dari $10 lossnya jadi $500, $5.000 dari $10.000. Nah, Oke. Kemudian last question Pak. Oke. Apa perbedaan antara trading yang memang edukatif dan trading yang hanya berfokus pada deposit? Oke. Sebenarnya begini ya, saya tidak menyalahkan ya teman-teman marketing ataupun teman-teman IB ya, yang kemudian sebenarnya mereka ini kebanyakan teman-teman ini berasal dari trader sejati awalnya ya kan. Jadi karena mungkin kegagalan mencapai profit konsisten ya, udah mengalami kerugian yang banyak ya kan, mau mundur udah kadung nyemplung ya, mau maju pun udah nggak punya modal ya kan. Nah biasanya teman-teman akhirnya memilih untuk menjadi IB. Nah dengan tawaran bonus-bonus yang menarik, komisi yang menarik ya kan. Nah tetapi yang menjadi persoalan hari ini adalah banyak yang akhirnya dia gagal mengajarkan sesuatu yang gagal juga ya kan. Nah akhirnya ya, tapi karena pola tadi yang mengharuskan dari setiap broker itu ada target, ada komisi yang dikejar, jadi mau nggak mau ya kan, sistem deposit dulu baru belajar ya kan, itu yang diterapkan
ya kan. Kenapa? Dengan harapan ya mau gimana? Biasanya mereka kan tidak berbayar ya, tidak berbayar ya kan. Syaratnya cuma satu, yang penting deposit dengan dana kecil ya kan. Nah, menurut saya ya ini sah-sah saja yang dilakukan oleh teman-teman ya. Tetapi saya berpikir bahwa yang harus kita pahami adalah ya setelah deposit 10 dolar tadi, ketika Anda loss ya kan, bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan terus melakukan top up? Apakah kemudian kalian akan terus melakukan dendam ya, dendam tadi ya kan, supaya bisa recovery cepat, atau bagaimana? Itu yang harus dipahami. Dan pola ini menurut saya ya, pola deposit dulu baru belajar, saya pikir akan terus ada ya. Itu adalah salah satu pilihan yang ada di industri ini, saya pikir ya kan. Tetapi menurut saya kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Kita yang harus cerdas bahwa memang ada kompetensi yang harus kita kejar, ataupun ada kompetensi yang harus kita raih dari diri kita ya kan, sebelum melakukan aktivitas trading di akun real, meskipun itu hanya diawali dengan dana 10 dolar. Mungkin itulah ya. Oke Pak, kemudian pesan terakhir untuk teman-teman agar terhindar dari deposit 10 dolar yang dapat mengakibatkan loss 10.000 dolar. Oke. Pesan terakhir saya adalah uji skill secara berkala. Ya. Berhasil di akun demo, barulah kemudian trading di akun real. Mungkin pilihannya adalah 10 dolar ya. Meskipun kalian hari ini punya dana 1 miliar mungkin ya, atau mungkin punya dana 1 triliun bahkan ya, tetap harus memulai trading dengan dana kecil atau 10 dolar nggak masalah, saya pikir ya. Nah, kemudian ya, yang terpenting itu sebenarnya bukan 10 dolarnya ataupun berapapun dananya. Kalian memahami bahwa pengujian skill secara berkala itu hal-hal yang sangat penting. Kenapa ini penting? Karena supaya kalian tidak deposit awalnya 10 dolar kemudian lossnya 10.000 dolar, cara menghentikannya cuma satu ya. Kalian harus tahu ya, kapan kemudian kalian menyadari bahwa ya nggak semua orang cocok jadi trader sebelum hancur ya. Ya kan? Karena kalau kalian tidak memahami bahwa dan tidak menyadari bahwa sebenarnya nggak semua orang cocok jadi trader kok. Maka yang terjadi apa? Ya kalian akan penasaran terus, deposit, top up, MC ya kan, top up MC lagi ya kan. Nah, padahal ya yang paling penting ya bukan hanya tentang memahami resiko, tetapi hal yang terpenting adalah memahami ketika resiko terjadi. Tanpa itulah ya, saya pastikan setelah deposit 10 dolar, bukan hanya 10 dolar yang akan loss, tetapi bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan mungkin bisa ratusan ribu dolar. Karena kebanyakan orang yang loss hari ini hingga ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu dolar, itu banyak yang berasal dari orang-orang yang deposit awalnya hanya 10 dolar. Gitu ya Pak. Jadi itu dia kenapa di Nusantara Trade Center Academy Trading Oil Bapak itu selalu menekankan untuk sebelum memulai trading kita harus melakukan konsultasi bersama psikolog dulu. Benar. Untuk profiling, untuk mengenali karakteristik diri, dan Bapak tidak mengizinkan untuk teman-teman langsung trading di akun real ya Pak? Betul. Kita di Academy Trading Oil ini kita punya kurikulum ya. Kemudian kita juga sudah memetakan pengujian skill secara berkala. Jadi memang ada parameter ya lah ya. Jadi kelas 1, 2, 3 itu memang masih di akun demo lah ya. Kelas 1, 2, 3 itu di akun demo. Jadi memang ada target beberapa momentum di situ dengan pencapaian yang jelas. Dan kita mengajarkan dengan jurnal juga ya. Nah, kemudian nanti yang trading di akun real itu kelas 4 dan kelas 5, kelas 6. Kelas 4 itu di akun yang paling kecil. Itu akun real ya. Nah, ketika gagal di kelas 4 atau di akun paling kecil, artinya ini adalah salah satu parameter ya. Bahwa ya mungkin member ataupun trader ini tidak cocok ya kan. Ketika dilanjutkan maka justru akan membuat dia semakin hancur lah ya. Jadi parameter paling pentingnya nanti di kelas 4. Nah, ketika memang sudah melewati fase evaluasi di titik yang harus dievaluasi lah ya, tapi juga ternyata gagal ya kan, sampai menyentuh resiko yang sudah kita tentukan. Nah, disitulah kemudian nanti mau nggak mau bahwa kita harus memutuskan bahwa dia nggak bisa lanjut untuk trading manual, tetapi kita kasih solusi. Apa tuh Pak solusinya? Solusinya adalah kebetulan saya kan trading dari tahun 2009, jadi saya sudah menguji strategi saya dengan menggunakan teknologi IE ya, atau expert advisor ya. Nah, jadi kebetulan
atau robot trading lah ya. Robot trading kita ini lahir dari strategi saya lah ya. Dari tahun 2009 kemudian saya bikinkan logic ya kan. Nah, kemudian saya ujilah melalui backtest di 3 kondisi market lah ya. Normal, trending, ekstrim dan alhamdulillah selamat ya. Kemudian nggak cukup hanya backtest ya. Backtest ini 3 tahun kita lah ya. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kemudian ini strategi ini kan lahir dari pola oil, pergerakan oil dari bertahun-tahun ya. Nah, kemudian setelah berhasil melakukan backtest di 3 kondisi market, normal, trending, ekstrim. Ingat, backtest nggak bisa hanya di kondisi normal, tapi normal, trending, ekstrim, ya kan? Kita berhasil di situ. Saya nggak puas sampai di situ. Saya melakukan forward test. Saya melakukan forward test itu di 1 Februari 2023 sampai sekarang dan alhamdulillah profitnya itu 278%. Udah naik banget. Ya, 278% lah ya, dan itu tanpa intervensi. Kemudian dia full transaksi tanpa intervensi, kemudian algonya itu 100%. Berarti ini menandakan bahwa ini robot bekerja dengan baik ya. Sangat baik dan tidak ada intervensi manusia. Nah, kemudian drawdowns-nya juga relevan ya. Dan reliability-nya juga 4 bar sudah. Jadi kalau teman-teman yang memahami logic IA ya atau robot itu pasti memahami tentang apa yang saya sampaikan ini. Nah, jadi jujur lah ya, kenapa akhirnya saya kemudian memutuskan untuk membuat Akademi Trading Oil ini lah ya. Ini kan sudah baru sekitar 4 bulanan ya. Karena penemuan saya sebenarnya Lea dari robot ini ya. Kenapa? Karena saya memahami nanti dalam proses pembelajaran kita akan ketemu nanti bahwa tidak akan semua orang cocok menjadi seorang trader. Nah, ketika dia tidak cocok menjadi seorang trader untuk trading manual, maka kita kasih solusi. Kita punya solusi. Solusinya adalah robot yang sudah teruji di 3 kondisi market, normal, trending, ekstrim. Kemudian sudah forward test selama 1 tahun 8 bulan tanpa top up ya, dengan profit 8% ya sampai hari ini tanggal 22 Oktober 2024 ya. Nah, jadi itulah ya. Jadi jujur lah ya, untuk membuat Akademi Trading Oil ini juga saya berpikir panjang gitu kan. Karena ketika saya tidak mampu memberikan solusi ya kan. Nah, nanti kasihan orang-orang akan terjebak justru ya kan. Jadi itulah ya. Bener banget sih Pak, karena sebegitu Bapak pikirkannya ya, bagi teman-teman yang pengen terjun ke dunia trading ya, kalau memang kalian tidak cocok untuk terjun ke dunia trading, tidak cocok menjadi trader, Bapak menyiapkan hal lainnya, yaitu robot MK5 di mana algo tradingnya sudah 100%. Benar. Seperti itu ya Pak. Kemudian ini ada sedikit, saya mau bacakan sedikit masukan, bukan masukan Pak, maaf, sedikit bukan benefit. Testimoni dari teman-teman. Ini kebetulan ada testimoni dari teman-teman. Langsung nih Pak. Saya sudah bergabung di Akademi Trading Oil, member platinum. Isinya ilmu luar biasa. Bukunya juga daging semua. Kemudian dia mengatakan juga, saya sekarang sudah jadi trader mandiri. Makasih Om GF menyala katanya gitu Pak. Membahas buku, mungkin Bapak bisa spill kan tadi katanya testimoninya isi bukunya daging semua. Nah, mungkin Bapak bisa nih sedikit spill mengenai buku yang Bapak tulis yang sudah bisa diorder. Sebelum saya berbicara buku, jadi gini ya. Siapapun yang mengaku ya sebagai seorang trader profesional ya. Pasti kan banyak orang yang mengaku trader profesional, sukses karena trading ya. Saya ingin menyampaikan bahwa seorang yang trader profesional pasti dia punya rule baku ya dalam trading ya. Nah, ketika dia sudah punya rule baku, maka rule baku itu sebenarnya bisa dibuatkan dalam bentuk logic EA atau robot ya. Nah, setelah kemudian memiliki logic robot, maka seorang trader tadi diujilah strateginya tadi di 3 kondisi market. Nggak boleh hanya di kondisi market normal ya, tapi normal, trending, ekstrim. Nah, setelah melakukan backtest, maka dia harus melakukan forward test lagi ya. Nah, setelah melakukan forward test, nah tentu ada MQL5 ya, yang menjadi parameter apakah kemudian strateginya benar-benar efektif ya. Nah, saya memiliki itu semua. Ya. Kemudian bukan hanya itu, tetapi kesuksesan saya ini ya saya tuangkan dalam 2 buku saat ini ya.
Saya tuangkan dalam 2 buku. Yang pertama, buku pertama saya adalah Fondasi Sukses Trading Oil. Ya, ini cocok nih untuk pemula ataupun teman-teman yang mungkin sudah mengalami kerugian di produk lain ya. Nah, kemudian yang buku yang kedua adalah Recovery Trading. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang kemudian ya mungkin hari ini ya sedang berjuang untuk recovery, udah pindah-pindah mentor, udah pindah-pindah produk, udah pindah-pindah strategi, indikator dan lain sebagainya, tapi masih belum juga recovery, mungkin karena teman-teman belum menemukan petanya ya. Dan peta recovery ini yang paling penting adalah lebih penting menurut saya dari strategi Lea. Makanya teman-teman ini harus punya 2 buku ini ya kan. Teman-teman. Harus punya. Kenapa? Karena buku pertama itu sebagai fondasi ya untuk teman-teman pemula ya. Lebih condong untuk pemula dan orang-orang yang sudah teman-teman yang sudah rugi di produk lain. Nah, kalau buku yang kedua ini khusus memang saya buat untuk teman-teman yang memang sudah mengalami kerugian besar di industri ini ya kan. Bagaimana cara bangkit? Dan 2 buku ini itu lahir dari pengalaman empiris saya Lea, yang trading dari tahun 2009 dan saya pernah mengalami kerugian dan kehancuran di trading. Kenapa? Karena saya pernah loss 18 miliar lebih ya di gold dan forex ya tahun 2009 sampai tahun 2012 lah. Nah, jadi pengalaman saya ini yang saya tuangkan dalam bentuk buku tulisan. Nah, ketika sudah dalam bentuk buku dan tulisan, artinya kan ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademik Lea. Dan nanti ya, ini kita masih siapkan semua ya. Karena memang sebenarnya Akademi Trading Oil ini belum launching kita ini lah ya. Nah, dari target saya masih lihat persiapan kita apakah nanti kita akan launching di Desember atau di Januari sekalian lah ya. Nah, jadi kita akan launching sekaligus bedah buku. Kalau udah berbicara bedah buku lah ya, artinya kan saya harus disidang ini ya kan. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya tulis ya kan secara akademik ya kan. Nah, inilah ya. Jadi kita no tipu-tipu lah ya. Kita punya data, bahkan kita sudah saya sudah membuat 1 buku di mana saya mampu mempertanggungjawabkan karena ini ada ISBN-nya ya. Jadi ada lisensinya bukunya ya kan, bukan hanya sekedar buku ataupun e-book ya, tetapi ini kita punya lisensi bukunya berlisensi. Mungkin itulah ya. Oke, baik Bapak, itu tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu perjalanan Om GF gimana sih sampai bisa memiliki rumah seharga 30 miliar ini, teman-teman, aku saranin beli bukunya Fondasi Sukses Trading Oil dan Recovery Trading Oil ya teman-teman, karena itu dibuat langsung sama Om GF berdasarkan pengalaman empiris Om GF sendiri ya Om GF. Jadi teman-teman, aku saranin jangan sampai nggak beli bukunya karena bukunya sudah bisa di pre-order seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih Om GF untuk podcast kita yang sangat menarik hari ini. Senang sekali karena podcast kita hari ini temanya sangat seru dan di tempat yang sangat bagus sekali menurut saya teman-teman. Kapan lagi teman-teman nonton podcast di rumah harga 30 miliar? Nggak ada, cuman di podcast Akademi Trading Oil. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton podcast kami. Jangan lupa di like, follow, and subscribe segala sosial media kita di Instagram, di TikTok Akademi Trading Oil, dan TikTok Om GF, Trader Oil Indonesia, Instagram Om GF Gibran Ferdiansyah, dan jangan lupa teman-teman untuk sering-sering komen karena kita akan mengadakan giveaway untuk teman-teman yang komennya paling menarik nih Om GF gitu teman-temannya. Terima kasih dan sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah.